Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita ini adalah tentang materi ekonomi sumber daya manusia. Pengertian dan ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia. Pengertian ekonomi. Ekonomi itu adalah kebutuhan dan keinginan. Atau dalam bahasa aslinya itu needs and wants. Pengertian ekonomi lagi dilihat dari sumber-sumber. Masuk dia sumber daya manusia atau human resource. Human resource itu ada usaha kerja atau jasa menurut kualitas manusia yang mampu bekerja atau dia dari nilai ekonomisnya atau diukur secara fisik. Secara fisik dia tenaga kerja, yaitu penduduk dalam usia kerja dan dalam kuantitasnya. Ekonomi SDM membicarakan faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan tenaga kerja atau berupa supply. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja atau demand. Yang ketiga adalah pasar kerja. Yang keempat adalah kebijakan-kebijakan. Penggolongan tenaga kerja. Penggolongan tenaga kerja itu dilihat dari penduduk. Ada dia tenaga kerja dan ada juga bukan tenaga kerja. Tenaga kerja atau juga disebut dengan manpower. Manpower itu terbagi dua, yaitu ada angkatan kerja atau labor force yang terdiri dari menganggur, contohnya bekerja yaitu penuh dan setengah pengangguran atau kentara tidak kentara. Yang kedua bukan angkatan kerja, contohnya itu sekolah, mengurus rumah tangga, penerima pendapatan. Yang kedua adalah bukan tenaga kerja. Dilihat dari tenaga kerja, definisinya, tenaga kerja atau manpower adalah seluruh penduduk dalam usia kerja, yaitu berusia 15 tahun atau lebih yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Sebelum tahun 2000, Indonesia menggunakan patokan seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas. Lihat hasil sensus penduduk 1971, 1980, dan 1990. Sejak sensus penduduk tahun 2000 dan sesuai dengan ketentuan internasional, tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih. Jadi pengertian dalam tenaga kerja itu adalah angkatan kerja ditambah bukan angkatan kerja. Kalau dia pengertian dari penyediaan tenaga kerja, yaitu angkatan kerja sama dengan supply tenaga kerja. Pengertian dari angkatan kerja adalah yang bekerja ditambah penganggur. Pekerja dan penganggur. Pekerja dan penganggur di sini ada sensus penduduk menggolongkan bekerja. Yang contohnya tadi adalah pembantu yang bekerja dan dapat upah masuk angkatan kerja. Yang kedua itu ibu rumah tangga, juga bekerja di rumah, sama dengan pembantu, tidak termasuk dia angkatan kerja. Yang kedua itu penganggur. Penganggur itu konsultan yang bekerja 1 hari dalam 1 minggu, digolongkan penganggur meskipun honornya 1 juta. Sedang pesuruh yang bekerja 1 bulan, 1 juta dianggap bekerja. Jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran itu ada 4, fiksional, struktural, musiman, dan natural. Pengangguran terbuka atau open unemployment. Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja, atau mereka yang sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Itu definisi dari pengangguran terbuka. Yang kedua adalah pengangguran friksional. Pengangguran terjadi karena kesulitan yang bersifat temporer, yaitu menurut waktu biasanya, atau jarak, atau letak geografis, dan menurut informasi. Ya.
Pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini terjadi karena perubahan struktur atau komposisi perekonomian, yaitu dilihat dari agraris ke industri dan teknologi. Jadi perubahan sektor ya, dari sektor agraris ke industri dan dari sektor teknologi. Pengangguran musiman itu terjadi akibat pergantian musim atau di luar musim panen dan tanam. Jadi kegunaan data pengangguran itu proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Tren indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Jadi cara menghitung pengangguran di sini ada ya. Indikator pengangguran ini dapat dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah penduduk berusia 15 tahun atau lebih yang sedang mencari pekerjaan dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja. Rumusnya adalah tingkat pengangguran sama dengan sum orang yang mencari pekerjaan per sum angkatan kerja dikali 100%. Jadi sumber data pengangguran itu, data sebagai dasar perhitungan indikator ini bisa didapatkan dari tiga ya. Tiga, yang pertama adalah sensus penduduk atau SP, survei sosial dan ekonomi nasional atau SUSENAS, dan yang ketiga adalah survei ketenagakerjaan nasional atau SAKENAS. Contoh penghitungan pengangguran ya dari rumus sebelumnya. Dari data sensus penduduk 2000 diketahui jumlah orang yang mencari pekerjaan sebanyak 4.094.652 orang dan jumlah angkatan kerja sebanyak 97.433.125 orang. Sehingga tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2000 adalah tingkat pengangguran terbuka sama dengan 4.904.652 per 97.433.125 dikali 100% sama dengan 5%. Penerapan teori ekonomi itu dari faktor produksi yaitu tanah, mesin, modal, tenaga kerja. Tenaga kerja di sini mempunyai sifat yang berbeda dari faktor produksi lainnya. Bisa dilihat juga dari perencanaan SDM, ekonomi ketenagakerjaan atau labor economics, ekonomi kependudukan, dan ekonomi SDM. Sudah sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan diskusi bersama.